Lucu sekali orang-orang ini. Mendengar ada pembagian sapi kurban menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, langsung naik darah tinggi, seolah negara sedang melakukan dosa besar terhadap republik. Dramatisnya, minta ampun. Ada saja narasi yang mereka lontarkan, dari melanggar konstitusi sampai pencampuran agama dan negara. Bahkan sampai ada yang membuat lagu khusus untuk isu ini. Seakan-akan negara akan runtuh hanya karena daging dibagikan ke warga desa dan pesantren. Ironisnya, ketika miliaran rupiah digelontorkan untuk seminar di Hotel Bintang 5, perjalanan dinas absurd, rapat tanpa hasil, proyek mercusuar mangkrak, atau belanja barang kantor dengan markup gila-gilaan, amarah mereka lenyap di telan bumi. Tak ada narasi pemborosan di saat negara krisis. Ini kemunafikan yang terlatih. Mereka bukan marah karena uang dari APBN, tapi karena uang itu berubah jadi daging yang benar-benar disantap rakyat kecil. Tapi kalau habis di meja elit atau rekening kroni, dianggap normal. Fatalnya, mereka mencoba menggoreng isu sapi kurban APBN ini karena sentimen keagamaan, pola klasik untuk mengadu domba sesama umat Islam. Bahkan menggugah foto sapi kurban pribadi Prabowo semasa masih menjadi menhan untuk meyakinkan warganet yang memang kebanyakan belakangan ini bersumbu pendek. Kalau menggunakan APBN dan itu tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar untuk membeli sapi dan ini untuk rakyat, apa yang salah? Dilihat dari sisi syar'i sudah ada juga fatwa Majelis Ulama. Dilihat dari aturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Dilihat dari kepentingan rakyat, sekarang rakyat butuh. Nah kemudian ini juga merupakan implementasi secara konsisten tentang konsep solidaritas sosial, kebersamaan, kegotong royongan, menyatunya pemimpin dengan rakyatnya. Instrumennya apa? Program. Instrumennya apa? Kebijakan. Kebijakan yang real adalah sapi itu. Karena momentum Idul Adha, tentu juga nanti momentum-momentum lain lagi misalkan. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah karena itu kalau dikatakan bahwa ini ada politisasi, kalau begitu Presiden nggak usah berbuat apa-apa dong. Karena semua yang kebijakan yang dilakukan selalu dikaitkan untuk kepentingan 2029. Padahal negeri ini tak pernah lepas dari urusan keagamaan. Saban tahun APBN mengalir lewat Kementerian Agama. Subsidi haji tahun 2026 saja mencapai tambahan 1,77 triliun rupiah untuk operasional. Belum lagi pembangunan asrama haji, dana bos madrasah dan pesantren untuk jutaan siswa, insentif guru ngaji, bantuan rumah ibadah lintas agama, hingga gaji penyuluh keagamaan. Menuntut APBN bersih total dari urusan agama adalah gagal paham konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan sekularisme ekstrim yang memisahkan total agama dari ruang publik. Kebijakannya sifatnya political will ya, sifatnya top down gitu ya. Karena sifatnya top down, memang seringkali publik itu memahami secara berbeda. Ini kan perdebatan antara sisi simbol agama dan satu sisi kebijakan publik sebenarnya. Tahun 2026 ini, program kurban negara membeli 1.098 ekor sapi dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan Presiden. Semua dari peternak lokal, didistribusikan ke 38 provinsi, pesantren, panti asuhan, dan masyarakat di lapisan bawah. Rata-rata harganya 91 juta rupiah per ekor dengan spesifikasi premium. Hal ini sesungguhnya kalau dilihat dari sapi bantuan Presiden untuk masyarakat, dilihat dari segi sisi syariah atau agama, itu tidak ada masalah apa-apa. Terlebih ada bahwa ada sandaran hukum yang memungkinkan bahwa ulil amri atau presiden itu bisa memberikan kepada masyarakat untuk dilakukan sapi-sapi kurban untuk kepada masyarakat. Itu satu. Nomor dua,
kalau kita lihat dari sisi mekanisme penganggaran, tidak ada pelanggaran dari penganggaran. Ini semua patuh pada mekanisme keuangan negara yang tadi telah dijelaskan, yaitu ada undang-undangnya, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBN tahun 2025. Itu semua ada aturannya, undang-undangnya. Nomor 3, dari sisi manfaatnya itu nyata, jelas untuk masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Itu. Baik. Nomor 4, dari sisi momentumnya itu ya pas, kontekstualnya adalah Idul Adha. Kita harus memahami bahwa tasarruful imami ala ra'yah manutum bil maslahah, bahwa kebijakan suatu pemerintah atau presiden untuk rakyatnya itu adalah atas dasar kemaslahatan. Ini dianggap maslahah. Nah, dari segi hikmahnya jelas ini turut mensiarkan ibadah kurban di Idul Adha untuk kemaslahatan, maslahah. Jadi kalau dari pandangan segi agama ya insya Allah no problem. Nah, pola kaum nyinyir biasanya terlihat jelas. Mereka tidak suka negara terlalu dekat dengan aktivitas sosial keagamaan yang menyentuh masyarakat luas. Padahal secara teknis tak ada bedanya dengan bansos sembako atau program stunting. Semuanya didistribusikan negara menjadi protein untuk rakyat. Ini bukan sekedar ritual, ini stimulus ekonomi real. APBN menyerap sapi dari peternak, uang mengalir ke peternak, buruh angkut, dan panitia kurban. Multiplier efeknya terasa langsung di ekonomi lokal, bukan sekedar anggaran yang hilang tanpa jejak manfaat. Intinya, APBN adalah uang rakyat. Kalau berubah menjadi protein untuk masyarakat kecil, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat solidaritas sosial, tentunya masuk akal. Sejak era Orde Baru sampai presiden sebelum Prabowo juga sudah melakukannya. Tapi mereka berisik dengan standar ganda, pemborosan yang tak terlihat dibiarkan, program yang terasa langsung ke rakyat justru dipersoalkan. Masalah besarnya bukan kurban APBN, tetapi cara mereka melihat negara, cara mereka menyerang Prabowo, asal bunyi, asal berisik, memainkan isu agama yang sensitif. Niat mereka memang hanya kuar-kuar untuk mendelegitimasi pemerintah. Padahal kalau cuma ngoceh, apalagi sambil nyanyi, burung beo pun juga bisa. Men of our time.